Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muhammad Zafir dengan NIM 15022043886. Di sini saya dari KM 4406. Jadi, di sini aku bakal menjelaskan kemampuan literasi digital menurut Jenkins. Yang pertama itu ada play. Play sendiri merupakan kemampuan untuk mengasah kemampuan kita dalam suatu hal. Contohnya itu seperti ketika saya sangat senang untuk melakukan hal seperti fotografi dan juga videografi, ketika saya memiliki waktu luang, di situ saya akan mengasah keterampilan saya dengan cara melakukan banyak sekali mengambil foto-foto dan juga video agar kemampuan saya dapat meningkat. Kemudian ada simulation. Simulation itu adalah kemampuan kita untuk membayangkan apa saja hal yang akan terjadi di dunia nyata. Contohnya itu seperti ketika kita sedang bermain game simulasi. Ketika kita sedang memainkan game simulasi, cara mengendarai kendaraan yang benar di jalan umum. Jadi ketika kita sudah ada di jalan umum di dunia nyata, kita dapat mengimplementasikan hal-hal yang kita pelajari sebelumnya di dunia nyata. Lalu yang selanjutnya ada performance. Performance sendiri yaitu kemampuan untuk memainkan peran untuk melakukan improvisasi. Contohnya, seperti saya senang sekali untuk melihat Marc Marquez melakukan balapan. Ketika saya sudah selesai menonton Marc Marquez, maka saya akan mengimplementasikan skill dia dan juga teknik-teknik mengendarai motor yang dia lakukan di dunia nyata saat saya sedang ada di trek balap. Yang selanjutnya ada appropriation. Appropriation sendiri merupakan kemampuan kita untuk memanfaatkan konten media dengan menggabungkannya dengan unsur kebudayaan. Contohnya yaitu seperti ketika saya sedang berkunjung ke Bali dan saya menggunakan pakaian adat Bali, di situ saya mengunggah foto saya sedang menggunakan pakaian tersebut ke sosial media. Lalu yang selanjutnya ada multitasking. Multitasking sendiri merupakan kemampuan kita untuk melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu ketika saya sedang mengerjakan tugas, sembari mendengarkan percakapan saya dengan teman saya. Lalu yang selanjutnya ada distributed cognition, yaitu kemampuan untuk mendapatkan suatu informasi dan menyikapinya dengan kecerdasan yang kita miliki. Contohnya ketika kita mendapatkan informasi tentang pembegalan, di mana ketika kita sudah mendapatkan informasi tersebut, kita menelaah dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kita dapat terjadinya pembegalan, sehingga kedepannya kita tidak akan terkena pembegalan di dunia nyata. Lalu yang selanjutnya ada collective intelligence, yaitu merupakan kemampuan untuk menyatukan pendapat dan membandingkannya dengan pendapat orang lain. Contohnya seperti mengikuti forum diskusi yang dimana kita dapat bertukar pikiran dengan orang lain dan mendapati insight-insight baru dari orang lain. Lalu yang selanjutnya ada judgment, yaitu adalah kemampuan untuk membeda-bedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Contohnya ketika kita mengetahui suatu konflik, di situ kita mencari pihak-pihak di mana yang terlibat dalam konflik tersebut dan membandingkannya sehingga kita tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Lalu yang selanjutnya ada transmedia navigation. Ini merupakan kemampuan untuk mengikuti alur cerita dari berbagai media. Contohnya, ketika kita mendapati konflik seperti Gagah Muhammad, di situ kita mencari tahu asal mula konflik tersebut sampai kenapa Gagah Muhammad bisa sampai dipidana. Lalu yang selanjutnya ada networking. Networking sendiri merupakan kemampuan kita untuk mencari informasi dan menyebarkannya kepada orang lain. Contohnya ketika kita mendapatkan informasi dari Kominfo, bagaimana caranya untuk kita terhindar dari konten-konten hoax di internet. Lalu kita membagikannya kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, sehingga mereka semua tahu bagaimana caranya terhindar dari konten hoax di internet. Lalu yang selanjutnya ada negotiation, di mana negotiation sendiri merupakan kemampuan kita untuk terjun ke suatu komunitas dan memahami perbedaan yang ada di komunitas tersebut. Contohnya ketika kita ada di suatu komunitas baru dan ternyata terdapat banyak sekali perbedaan yang ada, di situ kita bisa membiasakan diri kita agar kita bisa terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada di komunitas tersebut. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.